Namaku Sari, usia 26 tahun. Aku menikah 3 bulan lalu, bukan dengan pemuda seusiaku, tapi dengan Pak Raga, pria berumur 52 tahun yang pernah menjadi suami kedua ibuku. Orang-orang mencibir, keluarga menyindir, bahkan sahabatku sendiri menjauh. Tapi kupikir, aku menikah bukan untuk mereka. Aku menikah karena aku merasa damai saat bersama Pak Raga. Kami pindah ke rumah peninggalan keluarganya di sebuah desa tua di lereng perbukitan. Rumah itu berdinding kayu jati, penuh ukiran, dan terasa dingin meski matahari menyinari seluruh pekarangannya. Tak ada tetangga dekat, hanya suara angin dan gemerisik bambu yang jadi teman harian. Awalnya semua terasa sempurna. Pak Raga sangat penyayang dan tenang. Ia membuatkan teh tiap pagi, membacakan buku-buku lama sebelum tidur, dan tak pernah membiarkanku merasa sendiri. Tapi semuanya berubah pada malam kelima, kami tinggal di rumah itu. Aku baru saja keluar dari kamar mandi ketika kulihat dia duduk di ranjang dengan sebuah boneka kayu di pangkuannya. Boneka itu sebesar anak usia 4 tahun, terbuat dari kayu gelondongan berwarna gelap, dengan wajah sederhana yang dipahat halus. Rambutnya dari ijuk. Ia mengenakan baju tidur anak-anak yang tampak baru. Pak Raga menoleh dan tersenyum, seolah ini hal biasa. Kenalkan, ini Bagas. Dia tidur di sebelahku sejak dulu. Jangan kaget ya, aku terkesiap. Maaf, maksudnya? Itu cuma boneka, kan? Pak Raga hanya tertawa kecil, lalu membaringkan boneka itu di sisi ranjang. Ia membelai kepala. Boneka itu dengan lembut, lalu menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Dia bukan cuma boneka, Sari. Dia keluarga. Aku tak bertanya lebih lanjut malam itu. Dalam hati, aku menyangka ini mungkin sisa trauma masa lalu. Mungkin dia pernah kehilangan anak. Mungkin boneka itu simbol dari seseorang yang berarti baginya. Tapi tetap saja rasanya tidak wajar. Beberapa hari kemudian, aku mulai mengalami hal-hal ganjil. Boneka itu selalu berada di posisi yang berbeda setiap kali aku masuk kamar, meskipun aku yakin tak ada yang memindahkannya. Pernah suatu sore, saat aku masuk kamar untuk tidur siang, boneka itu duduk tegak menghadap pintu. Tangannya menunjuk lurus ke arahku. Malamnya, aku bermimpi aneh. Dalam mimpiku, ada seorang anak kecil duduk di ujung ranjang. Ia menatapku dengan mata kosong, lalu berkata lirih, "Ibu, aku dingin. Kenapa ibu selalu tidur di tengah? Aku juga ingin dekat." Aku terbangun dengan keringat dingin, dan kulihat boneka itu berbaring persis di sebelahku, padahal tadi malam aku pindahkan ke pojok kamar. Aku mulai merasa tak nyaman. Rumah ini, suamiku, bahkan tempat tidurku sendiri, semuanya terasa seperti bukan milikku. Puncaknya terjadi saat aku sendirian di rumah, dan mendengar suara langkah kaki kecil berlari di loteng. Aku naik perlahan, menahan napas, dan membuka pintu loteng yang lama tak dibuka. Di sana, di bawah cahaya lampu yang berkedip-kedip, kulihat foto lama yang sudah menguning. Seorang anak kecil berwajah mirip boneka itu berdiri di samping Pak Raga dan ibuku. Di belakang foto itu ada tulisan tangan. Bagas, 1942. Pulanglah cepat. Aku jatuh terduduk. Bagas, anak siapa sebenarnya? Dan kenapa Pak Raga tak pernah bercerita soal ini? Pertanyaan itu terus menggema di kepalaku. Bahkan setelah aku turun dari loteng dengan lutut gemetar, foto tua itu masih menempel di tanganku. Setiap kali kulihat wajah anak itu, dadaku terasa sesak. Seperti aku pernah melihat senyumnya sebelumnya, tapi di mana? Malam itu, aku tak bisa tidur. Pak Raga tertidur lebih dulu, seperti biasa, dengan boneka Bagas tergeletak di antara kami. Aku menatap langit-langit sambil menahan sesak. Saat akhirnya aku terlelap, mimpi itu kembali datang. Aku berada di halaman belakang rumah ini. Di bawah pohon randu yang besar, seorang anak kecil berdiri. Dia menatapku dengan mata sendu. Ibu bilang, kalau aku baik, aku bisa main lagi. Tapi aku tidak pernah keluar dari boneka itu. Aku lelah, Bu. Kenapa ayah masih menahanku di sini? Aku ingin menjawab, tapi bibirku terkunci. Anak itu melangkah mundur ke dalam bayangan pohon, dan suaranya berubah dingin.
Kalau ibu nggak mau gantiin tempatku, aku ambil sendiri. Aku terbangun dengan jeritan yang tercekat di tenggorokan. Tubuhku menggigil, dan saat aku menoleh, boneka itu duduk tegak di ranjang, menghadap langsung ke wajahku. Keesokan harinya, aku memberanikan diri untuk bertanya pada Pak Raga. Aku lihat ada foto anak kecil di loteng. Namanya Bagas, kan? Tanyaku pelan sambil menyajikan teh. Wajah Pak Raga menegang. Tangannya gemetar saat mengambil cangkir. Jangan buka masa lalu, Sari. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Dan sebaiknya dibiarkan tertutup. Tapi Bagas siapa? Desakku, suara hampir bergetar. Kenapa dia ada di mimpi-mimpiku? Kenapa dia terus menatapku? Pak Raga berdiri perlahan. Karena kau sekarang tinggal di rumah ini. Kau bagian dari keluarga ini. Lalu dengan suara nyaris tak terdengar, ia menambahkan, dan Bagas butuh seorang ibu. Aku tak bisa lagi menunggu jawaban darinya. Aku memutuskan mencari tahu sendiri. Dengan berbekal nama dan foto, aku pergi ke balai desa dan bertanya pada sesepuh yang masih hidup. Seorang nenek tua dengan tatapan kosong mengenali foto itu. Bagas anak tunggal dari Pak Raga dan istrinya yang pertama. Waktu kecil dia tenggelam di sungai belakang rumah. Tubuhnya tidak pernah ditemukan. Aku membeku. Pak Raga datang ke dukun saat itu, minta supaya anaknya jangan pergi jauh. Lalu dia bawa boneka itu pulang. Sejak itu, orang-orang bilang, anak itu masih di sana, tapi bukan sebagai manusia lagi. Malam harinya, aku putuskan untuk mengakhiri ini. Semua. Aku menyiapkan perapian kecil di halaman belakang. Kutaruh boneka itu diam-diam saat Pak Raga pergi ke kamar mandi. Aku tuangkan minyak tanah di kayu bakar. Lalu kucoba menyalakan korek. Tanganku gemetar. Tapi aku tahu, ini harus dihentikan. Saat api hampir menyala, suara langkah kaki cepat menghentikanku. Sari, jangan! Pak Raga berdiri di sana, wajahnya penuh panik. Kalau kau bakar boneka itu, kita semua hancur, teriaknya. Kau tidak mengerti. Aku sudah kehilangan anakku sekali. Aku tidak bisa kehilangannya lagi. Aku menatapnya. Mataku berkaca-kaca. Tapi Bagas bukan hidup, Mas. Dia hanya terjebak. Pak Raga terisak, terduduk di tanah. Dia masih bisa kembali. Kalau kau bersedia menerima dia sepenuhnya. Aku mengernyit. Apa maksudmu? Ia mengeluarkan sebuah buku usang dari sakunya. Dulu ibumu menolak melanjutkan ritual ini, tapi kau bisa. Kau bisa menjadi ibu Bagas. Sepenuhnya. Untuk selamanya. Aku terdiam. Dunia seperti membeku sejenak. Di hadapanku kini hanya ada dua pilihan. Membebaskan Bagas dan melepaskan semuanya, termasuk mungkin pernikahanku. Atau mengikuti ritual itu dan menjadi ibu dari entitas yang bukan manusia. Semua jalan buntu. Tapi aku tahu, hanya satu pilihan tersisa. Dan itu, pilihan yang paling berat. Aku membuka buku usang pemberian Pak Raga dengan tangan gemetar. Di halaman pertama, tertulis dengan huruf tangan yang nyaris pudar. Untuk ibu yang bersedia menerima anak dari dua dunia, bacalah nama sejatinya, bukan nama lahirnya. Tundukkan rasa takut, bukan logika. Karena roh tak bisa dibohongi, hanya bisa diberi tempat pulang. Aku menatap suamiku. Ia tak lagi memaksaku, tak lagi memohon. Hanya duduk di beranda, memeluk lutut seperti anak kecil yang takut kehilangan mainan terakhirnya. Malam. Itu aku bersiap sendiri. Kubersihkan ruang tengah, kutaruh sesajen sesuai petunjuk buku, susu hangat, bunga kenanga, dan segenggam tanah dari tepi sungai belakang rumah. Boneka Bagas duduk diam di depanku, wajah kayunya terlihat, tenang, atau mungkin pasrah. Lilin-lilin dinyalakan. Lampu-lampu dipadamkan. Tak ada doa. Hanya bisikan dalam hati. Aku bukan ibumu, Bagas. Tapi jika kau mau pulang, aku akan membukakan pintu. Angin berembus pelan. Boneka itu bergerak sedikit.
bukan seperti melompat atau berjalan, tapi lebih seperti mengendur, seperti ada sesuatu yang terlepas dari dalamnya. Saat itu, untuk pertama kalinya, aku tidak takut. Aku menutup mata dan menyebut nama sejatinya, nama yang kutemukan di halaman terakhir buku, tertulis dengan tinta merah yang sudah menipis. Ananta. Tiba-tiba ruangan menjadi sunyi, sangat sunyi. Bahkan suara jangkrik pun lenyap. Saat ku buka mata, anak kecil itu berdiri di depanku. Bukan boneka, bukan hantu, hanya seorang anak. Ia tersenyum. "Terima kasih, Bu." Lalu tubuhnya perlahan berubah menjadi debu cahaya, melayang ke arah jendela yang terbuka, dan hilang bersama angin. Keesokan paginya, aku terbangun di ruang tengah, tertidur di dekat tempat boneka itu tadi. Tapi kini boneka itu sudah tidak ada. Hanya tersisa potongan pakaian kecil dan satu bunga kenanga yang layu. Pak Raga memelukku sambil menangis. "Kau sudah menyelamatkannya." Dan aku juga. Aku balas memeluknya. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa benar-benar menjadi bagian dari hidupnya. Bukan sebagai pengganti, bukan sebagai penerus, tapi sebagai seseorang yang akhirnya mengakhiri kesedihan panjang itu. Sekarang sudah 6 bulan sejak malam itu. Rumah ini masih sunyi, tapi tidak lagi menyeramkan. Kadang, saat angin sore berhembus lewat jendela, aku mencium bau susu hangat dan bunga kenanga. Mungkin hanya kenangan. Mungkin lebih dari itu. Aku tak pernah bercerita kepada siapapun, kecuali menuliskannya dalam buku harian ini. Bukan karena aku takut dikira gila, tapi karena aku tahu. Beberapa kisah memang ditakdirkan hanya dimengerti oleh mereka yang menjalaninya. Dan jika ada yang bertanya padaku apa arti menjadi seorang istri, atau bahkan seorang ibu, aku akan menjawab, kadang bukan soal siapa yang melahirkan atau menikah, tapi soal siapa yang bersedia membuka hati, bahkan pada sesuatu yang tak bisa kita lihat sepenuhnya. Aku tak lagi sendiri di rumah ini, karena ada bagian dari jiwaku yang kini tetap tinggal bersama anak kecil bernama Bagas atau Ananta yang akhirnya bisa pulang.